Oke, halo semua. Pernah nggak sih kepikiran setiap kali kita ngeklik sesuatu di internet, kita itu sebenarnya lagi memulai sebuah perjalanan digital yang, wah, luar biasa rumit. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk, kita bedah bareng-bareng perjalanan kilat yang super keren ini. Coba deh, bayangin. Dalam sepersekian detik itu banyak banget yang terjadi. Ini bukan sulap ya, tapi sebuah proses yang sangat-sangat terorganisir. Sebuah perjalanan epik yang dilakuin sama paket-paket data kecil dari komputer kita, melintasi dunia, terus balik lagi. Nah, sekarang ayo kita jadi detektif digital dan kita ikuti jejak paket data ini. Oke, jadi perjalanan ini dimulai dari satu klik yang sederhana. Tapi sebelum data apapun bisa berangkat, harus ada aturan main yang disepakati bersama. Sama kayak lalu lintas di jalan raya kan? Dunia digital juga butuh aturan biar semuanya lancar dan nggak tabrakan. Nah, aturan main ini namanya protokol jaringan. Biar gampang, bayangin aja, ini tuh kayak sistem pos buat data. Protokol ini yang mastiin setiap surat digital kita dibungkus dengan benar, alamatnya tepat, dan dikirim lewat jalur yang benar. Tanpa aturan ini, wah, semuanya bakal kacau balau. Setelah aturan mainnya jelas, sekarang waktunya kita bungkus pesannya. Dan ini bukan sekedar dimasukin ke amplop biasa loh. Pesan digital kita itu dibungkus berlapis-lapis, pakai model yang namanya TCP/IP. Kita lihat yuk prosesnya. Proses bungkus-membungkus ini namanya enkapsulasi. Biar gampang, kita bayangin aja lagi bungkus kado. Pertama, kadonya dimasukin ke kotak. Itu lapisan aplikasi. Terus, kotaknya dibungkus kertas kado, itu lapisan transport. Habis itu, kita tulis alamat penerima di atasnya. Itu lapisan internet. Dan terakhir, kita kasih ke kurir buat dikirim. Nah, itu lapisan akses jaringan. Setiap lapisan nambahin informasinya sendiri-sendiri. Nah, di lapisan transport tadi, disitulah kita milih jenis kurirnya. Kalau kita lagi download file penting, kita pakai TCP. Ini tuh kurir premium yang ngejamin paket sampai dengan utuh dan gak ada satu huruf pun yang hilang. Tapi, kalau kita lagi nonton video streaming atau main game online, kita pakainya UDP. Kalaupun ada sedikit gambar yang kelewat, gak masalah. Yang penting kan kecepatannya, biar gak nge-lag. Oke, paket data kita sekarang udah dibungkus rapi, alamatnya udah lengkap, perjalanan fisiknya pun dimulai. Tapi bukan langsung ke anta beranta ya. Perjalanan pertamanya itu justru di dalam rumah atau kantor kita sendiri, di jaringan lokal kita. Pemberhentian pertama adalah NIC, atau kartu jaringan. Anggap aja ini tuh pintu depan digitalnya komputer kita. Semua data yang mau keluar atau masuk, ya harus lewat pintu ini dulu. Setelah keluar dari rumah komputer, paket data kita ketemu sama yang namanya switch. Nah, switch ini kayak petugas lalu lintas yang super pinter di persimpangan jaringan lokal kita. Dia tahu persis paket ini mau kemana dan langsung ngarahin ke tujuan yang tepat, tanpa ngeganggu lalu lintas perangkat lain. Jadi efisien, Bang. Dan ini dia, pemberhentian terakhir di jaringan lokal kita, router. Router ini bisa kita sebut sebagai gerbang tol. Dia inilah jembatan yang menghubungkan kompleks perumahan jaringan kita dengan jalan tol super informasi global, yaitu internet. Begitu paket data kita lewat sini, petualangan sesungguhnya baru dimulai. Paket kita sekarang resmi ada di internet, sebuah jaringan raksasa yang isinya jutaan jaringan lain. Loh, terus gimana caranya dia bisa nemuin tujuannya di tengah keramaian kayak gitu? Jawabannya ada di alamat yang udah kita tempel tadi. Jadi, ini dia kuncinya. Alamat IP. Sama persis kayak alamat rumah kita yang unik dan gak ada duanya di dunia. Alamat IP inilah yang mastiin paket data kita nggak nyasar dan bisa nemuin tujuannya di antara miliaran perangkat lain di seluruh dunia. Tapi di balik layar itu ada dua pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin hidup kita jadi gampang banget. Pertama ada DNS. Anggap aja ini buku telepon raksasa buat internet. Kita kan nggak perlu ngapalin deretan angka alamat IP yang rumit. Cukup ketik google.com dan DNS yang bakal nyariin nomor teleponnya. Terus ada DHCP yang otomatis ngasih alamat IP sementara ke laptop atau HP kita setiap kali nyambung ke Wi-Fi. Mirip kayak resepsionis hotel yang langsung ngasih nomor kamar gitu deh. Jadi, paket kita udah sampai di tujuannya. Server pun merespons, dan paket balasan menempuh perjalanan yang sama persis untuk kembali ke komputer kita. Semuanya selesai dalam hitungan milidetik. Terus, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini? Keren banget kan? Ini tuh kayak simfoni global yang super kompleks tapi juga super efisien. Jutaan perangkat di seluruh dunia kerjasama secara nggak kelihatan, ngikutin aturan yang sama, dan semuanya terjadi lebih cepat dari kedipan mata kita, cuma buat nampilin satu halaman web. Hal ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan. Dengan miliaran perangkat baru yang nyambung ke internet setiap tahunnya, gimana caranya sistem pos digital ini bisa terus berevolusi biar nggak kewalahan?
Gimana kita mastiin jalan tol informasi ini tetap lancar? Ini adalah salah satu tantangan rekayasa terbesar di zaman kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini bersama saya.